Saya juga heran ya, Pertamina dengan segala kelembagaan, menterinya apa, kok diciptakan untuk justru ngencet masyarakat ya. Dia kan nih holding state korporasi ini mestinya harus mengagungkan, memuliakan, kok malah justru masyarakat sipil ini lirih bertanya ini, nasib kami ini bagaimana gitu. Sementara terhitung dari zaman orok, dari 7 hak ahli waris itu 4 beranak di situ. Coba dari common sense saja, bukan bicara ilmu syariat yang pasal saya itu sedikit frustrated terkait nyebut pasal. Pertamina ini di wilayah Tarakan banyak sekali wilayah yang memang masih abu-abu ya, karena di wilayah Marconi, di wilayah Kampung Satu, di Jalan Sumatera, di mana ada sumur, di situ juga ada komunitas penduduk bertahun-tahun tinggal. Yang jadi masalah penyelesaiannya mau seperti apa gitu loh. Jangan sampai masyarakat biasa ini bingung melihat kebijakan-kebijakan yang tidak jelas gitu. Kalau dari awal memang tidak boleh, mestinya harus ada sikap yang tegas dari korporasi Pertamina dengan jajaran ke bawah. Kan mereka punya perangkat untuk menegakkan itu. Coba cek-ceklah personalitas di situ ada apa. Jangan-jangan ada unsur-unsur di bawah itu yang bermain kiri kanan sehingga terkesan memang yang katanya zona Pertamina ini memang layak dipermainkan sepanjang ada uang yang cukup, ya mereka go ahead dengan usaha mereka masing-masing. Dicabut secara sepihak ya kita yang bersangkutan berteriak meminta keadilan. Dalam proses perjalanan 2 bulan setengah, alhasil putusan demikian berarti sebagaimana bunyi putusan kan menghukum PT Pertamina, menghukum kantor pertanahan, itu dihukum untuk mengembalikan itu. Kemarin sempat dimatikan, tanda petik dikembalikan. SK HGB nomor sekian, bla bla, ditandatangani itu dikembalikan. Prof, selamat akhirnya menang membela rakyat kecil. Gimana nih Prof ceritanya sebuah sertifikat resmi bisa dibatalkan hanya karena wilayah kerja sebuah perusahaan besar? Apa itu bentuk kesewenangan korporasi atau gimana? Ya sebenarnya permasalahan ini kan berawal hampir setahun setengah yang lalu. Keluarga besar yang bersangkutan, Andi Ibram Shah almarhum itu ingin mengupgrade suratnya di titik di mana yang disengketakan, ya. Takdir sebelum surat tuh bentuknya kekuning-kuningan begitu, versi lama kan, dari PU zaman bahula, dan memang dikenal secara lazim kalau di Kaltara itu ya begitu-begitu tipikalnya, otentisitasnya jelas. Ketika mereka mau mengupgrade ke SHGU, sertifikat hak guna usaha, timbullah permasalahan. Sebelum timbul masalah yang eksplosif, selembar 2 lembar surat dari orang nomor 1 Pertamina EP Tarakan, itu sudah kadung given, diberikan. Jadi ada tanda tangan kepala kantor pertanahan, sebutlah siapa di situ, nomor surat apa, otentik khas produk kantor pertanahan Kota Tarakan. Tapi di mana-mana modelnya sama. Pertanyaannya muncul kemudian, kenapa kok bisa ditarik mundur? Ini tidak berlaku. Hanya karena surat manajer lokal PT Pertamina EP, CQ, SKK Migas. Nah ini yang membuat masyarakat sipil ini lirih bertanya ini, nasib kami ini bagaimana gitu. Sementara terhitung dari zaman orok, dari 7 hak ahli waris itu 4 beranak di situ. Coba dari common sense saja, bukan bicara ilmu syariat yang pasal saya itu sedikit frustrated terkait nyebut pasal. Kalau bisa sedikit ilmu tuh naik ke tarekot lah kalau bicara spiritualitas ya, jangan syariat terus gitu loh. Nah sekarang ada ketentuan, ada diktum segala macamnya, toh juga ditabrak hanya sebuah produk lokal, manajer Pertamina EP lokal yang tiba-tiba di situ mensitir, satu karena rasio 100 meter zona berbahaya tidak dimungkinkan hunian tempat tinggal, ya kan? Kemudian ada di situ
SK Kinag, KINAG itu abbreviation singkatan dari bahasa Nederland. Ya kan, itu bolak-balik. Kalau kita ini spesialis bersengketa dengan Pertamina paham sekali. Yang diandalkan SK Kinag, SK Kinag, SK Kinag. Yang jadi masalah secara faktual, ada umat manusia yang tinggal di situ dari tahun 0, zaman tidak enak sampai sekarang. Rumahnya pun hampir totally tidak berubah bentuk, utara, kiri, selatan, belakang itu sampai sekarang tidak ada improvement, tidak ada rehabilitasi. Jadi praktis sama. Kalau bicara persengketaan masuk ke ruang sidang, pemeriksa setempatnya itu nyaris tanpa kendala karena tidak berubah. Jadi perdebatan itu bisa dieliminir gitu. Nah, saat pemeriksa setempat itu hadir full tim mereka. Dari kami mengawal prinsipal yang hanya dari sebuah mobil karena 3 minggu yang lalu dia stroke kan, beliau stroke ya, hanya menyaksikan on the spot di dalam mobil, pintu dibuka. Nah, singkat cerita, yang jadi masalah ini bagaimana mengurai benang kusut sesuatu yang sudah diberikan, tertelurkan, ada produk hukumnya, tiba-tiba agak sedikit genit, bersuratlah yang bersangkutan ini, kantor pertahanan Kota Tarakan sudah terlanjur memproduksi, outputnya bersurat, nggak tahu ada kegentingan apa. Itu nunggunya lama. Kita tidak tahu di dalam itu ada perbincangan apa secara silent ya. Terbitlah surat Pertamina EP yang mengatakan 1, 2, 3 menyatakan sikap bahwasanya. Disitulah yang muncul gonjang-ganjing yang membuat mereka tidak bisa tidur gitu. Singkat cerita mediasi berlanjut karena buntu, tidak titik temu. Mau tidak mau dilanjutkan ke persidangan gitu. Jadi itu kabarnya Prof akhirnya menang, dan kabarnya juga nih ada 11 pengacara pusat yang datang dan ada 6 orang BPN Tarakan yang hadir dalam persidangan kali itu. Nah Prof, apakah bukti kemenangan ini adalah bahwa Prof berhasil membuat kemenangan buat rakyat kecil, khususnya di wilayah Tarakan yang banyak sekali WKP yang statusnya juga masih belum jelas begitu, Prof? Bicara localist wisdom di Tarakan ini kan, ada daerah tertentu yang zona terlarang, tapi di situ juga ada tempat orang berjualan, bahkan bikin tempat tinggal permanen ya. Di wilayah zona Kampung 1 itu banyak sekali ada larangan, tidak boleh ini milik aset PT Pertamina bla bla bla. Di situ juga ada oknum yang memang setelah kita selidiki yang mentransaksikan dengan orang-orang pendatang. Ya, kalau Anda lihat sendiri di jalan Pulau Banda itu dari ujung ke ujung, di titik utama jalan pinggir kiri kanan itu justru pendatang, yang orang-orang asli malah masuk gang gitu ya. Pertanyaan kita sekarang, ya kenapa bisa terjadi transaksional dengan model perlakuan yang demikian? Nah, sementara di zona lain, Jalan Sumatera depan lapangan golf itu kok berbeda sikap gitu loh. Seakan-akan dia Pertamina mau tegak lurus atas nama undang-undang ketentuan. Di zona lain tidak begitu. Nah, itu yang kita tarik dalam proses perdebatan. Apakah hukum itu bisa dipandang berbeda warna, berbeda kepentingan, berbeda lorong waktu, tiba-tiba berbeda sikap, kan nggak bisa begitu. Nah, akhirnya ketika proses persidangan, kuasa itu kan dipertanyakan yang hadir. Ketika dipanggil ke ruang sidang ke depan majelis hakim, mempertunjukkan kuasa, di situ yang terlihat beberapa banyak orang hukum yang membackup kepentingan, karena ini katanya marwah Pertamina, ya kan? Apapun harus dibela semaksimal mungkin. Kemudian pertahanan juga begitu. Ada anak-anak muda yang memang diposisikan di divisi legal yang hadir. Ya, ibarat kata mereka menyebut ya lawyernya kantor pertanahan kan. Anak-anak muda yang barusan lulus ASN tiba-tiba diposisikan di situ, hadirlah di ruang sidang. Coba bayangkan perdebatan dengan kolektif kolegial menggarap papersnya persidangan, dari gugatan, mereka jawaban, eksepsi, replik, duplik, ya kan, kesaksian hadir. Mereka hadirkan S3 ilmu hukum dari Unmul Mulawarman. Dan di situ yang asik ketika hadir ahlinya wanita begitu, terjadi agak sedikit
agak sedikit alot persidangan karena memang kita beda persepsi ya. Walaupun beliau tahu saya ini guru besar ilmu hukum ya. Begitulah karena beda kepentingan ya, selesai kita jabat tangan ya, beliau keluar begitu. Dan beliau kenal saya berperan di Kaltim itu sangat kenal saya karena beliau juga tahu saya di guru besar di STIH Wanglong Samarinda begitu. Nah, singkat cerita, alhasil ya dalil-dalil pembuktian kami membantah segala macam, dikonklusikan hakim dalil kami lah yang diagungkan, dimuliakan. Ya. Nah, memang namanya persengketaan, ketika masih ruang sidang ada menang ada kalah begitu. Ya kelihatannya kalau mereka tidak ada gelagat dalam 14 hari, dipastikan ini inkrah final gitu. Oke Prof, yang namanya melawan raksasa minyak begitu ya. Bagaimana sih emosional para ahli waris melawan institusi besar ini waktu itu Prof? Apakah mereka sempat diintimidasi atau ditekan untuk mundur atau bagaimana? Ya, di kalangan sesama praktisi hukum biasanya kan melihat lawan kita ini siapa begitu. Ya, kalau kita pegang di posisi penggugat ya kita harus berhitung lawan kita ini siapa, seberapa besar, korporasi apa begitu ya. Kekuatan dari sisi dimensi hukum seperti apa, ya materialisme hukum seperti apa, amunisi seperti apa, itu semua diperhitungkan tuh, ya kan? Beberapa pameo dari masyarakat awam ini, wah apalah kita ini kalau kita bertarung ujung-ujung ya kita sudah prediksi hasilnya seperti apa karena kita ini lemah, tanda petik ya, lemah segalanya. Tapi menurut saya sih di Republik ini kan tidak bisa berpikiran seperti itu. Ya. Percayalah ada hak masyarakat sipil dalam mengais keadilan. Rintihan orang kecil dalam menggapai keadilan itu sejatinya masih punya harapan besar ketika si pemegang palu ini memang dia mazhabnya memang mazhab kepastian hukum, keadilan hukum gitu. Tinggal proses mencari PH-nya seperti apa, kemudian secara beradab memainkan praktek persidangan di ruang sidang sampai dengan akhirnya kesimpulan putusan. Ya mudah-mudahan kalau bicara 5x5 25 ilmu hukum ya kalau memang kebenaran itu memang ke arah selatan ya harus wajib ke selatan. Kecuali ada pendekatan lain begitu ya. Nah, terbukti hari ini masyarakat sipil biasa memenangkan, dikabulkan permintaan tuntutan hukumnya berhadapan dengan giant raksasa gitu kan. Nomor 1 PT Pertamina EP, CQ, SKK Migas, kita tahu uang yang tidak pernah berseri kan, ya kan. Jadi apapun itu, jadi dengan segala kepentingan di lokasi. Sebenarnya kalau dari sisi kekuatan finansial apalah artinya kita. Tapi hakikat kebenaran itu harus dijunjung tinggi sampai dengan detik ini. Alhamdulillah majelis hakim sependapat dengan kami. Oke, jadi Prof mau katakan bahwa saat kemarin itu adalah pertarungan kekuatan antara hukum versus kekuatan korporasi? Iya, memang korporasi itu sebenarnya harus saling support dengan, saling embrace dengan penegakan hukum ya, bukan justru kontraproduktif gitu. Dulu saya pernah menangani Samsuri itu di belakang KPU, demikian juga untuk kesekian kalinya saya berjumpa lagi dengan Pertamina ya. SKK Pertamina ini di wilayah Tarakan banyak sekali wilayah yang memang masih abu-abu ya, karena di wilayah Marconi, di wilayah Kampung Satu, di Jalan Sumatera, di sebagian jalan Kusuma Bangsa, Pamusian itu ada titik-titik di mana ada sumur, di situ juga ada komunitas penduduk bertahun-tahun tinggal. Yang jadi masalah penyelesaiannya mau seperti apa gitu loh. Jangan sampai masyarakat biasa ini bingung melihat kebijakan-kebijakan yang tidak jelas gitu. Kalau dari awal memang tidak boleh, mestinya harus ada sikap yang tegas dari korporasi Pertamina dengan jajaran ke bawah. Kan mereka punya perangkat untuk menegakkan itu. Ribuan satpam yang berseragam. Coba cek-ceklah personalitas di situ ada apa. Jangan-jangan ada unsur-unsur di bawah itu yang bermain kiri kanan sehingga terkesan memang yang katanya zona Pertamina ini memang layak dipermainkan sepanjang ada uang yang cukup ya mereka go ahead dengan usaha mereka masing-masing. Prof, sebelum Prof masuk dalam kasus ini, di balik pencabutan SHGB ahli waris,
Apakah sebenarnya memang ada faktor kelalaian administratif atau memang ada tekanan atau intimidasi atau bagaimana, Prof? Saya berpikir ini murni legal practice di ruang sidang ya, karena ketika dicabut secara sepihak ya kita yang bersangkutan berteriak meminta keadilan. Dalam proses perjalanan 2,5 bulan, alhasil putusan demikian berarti sebagaimana bunyi putusan kan menghukum PT Pertamina, menghukum kantor pertanahan, itu dihukum untuk mengembalikan itu. Kemarin sempat dimatikan, tanda petik dikembalikan. SK-HGB nomor sekian, bla bla, ditandatangani, itu dikembalikan. Memang caranya harus dengan persidangan begini, persidangan perbuatan melawan hukum, perdata, bukan pidana loh ya, perdata untuk ibarat ada indikasi perbuatan melawan hukum aparatur negara yang berjubahkan negara, itu ranahnya kan memang sidang PMH namanya, PMH. Ketika ada putusan final hitam di atas putih, itu bisa merubah apapun. Nanti pasca ini kan yang dokumen yang ada berangkat dari putusan itu saya akan bawa ke Badan Pertahanan untuk mengalih fungsikan lagi, menghidupkan, tanda petik ya. Oke. Kita berandai-andai nih, Prof. Seandainya semisal kasus kemarin tidak dibawa ke ranah pengadilan, apakah hak rakyat kecil akan lenyap begitu saja? Nyaris lenyap tanpa bisa berbisik gitu kalau menurut saya. Karena ada beberapa yang wait and see ya. Jadi saya melihat ada beberapa yang sudah datang ke kantor kami minta bantuan hukum. Ya bakal jadi panen besar lah berangkat dari, apalagi digaungkan dengan media Ekotor TV, saya pikirnya tambah ehonya tambah luar biasa, menggaung, karena di seantero Kaltim Kaltara ini memang dicari yang lawyer yang punya kapasitas menaklukkan PT Pertamina gitu. Saya juga heran ya, Pertamina dengan segala kelembagaan, menterinya kok diciptakan untuk justru ngencet masyarakat ya. Dia kan nih holding state korporasi ini mestinya harus mengagungkan, memuliakan, kok malah justru kalau bicara wilayah kerja itu satu Pulau Tarakan, bro, ya kan, sama dengan bicara Korps Angkatan Laut, dari ujung-ujung ngakui. Pertanyaan sekarang kalau bicara local wisdom, itu wilayah tanah ulayat adat Tidung Dayak segala macam kan pasti punya porsi yang sama. Kok diakui sama holding state ini ya? Jadi kadang-kadang saya rada aneh, dan saya lihat birokratnya menyengaja juga nggak membereskan ini barang. Jadi potensi buat kami ini advokat untuk ya lumayan berrezeki besar. Sebenarnya dengan kemampuan duduk yang katanya SKPD bla 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 bertahun-tahun sampai zaman nggak jelas sampai sekarang pun kan sering tuh forum komunikasi tidak pernah menyelesaikan. Bahkan di samping kantor wali kota itu juga begitu. Yang ujung-ujung terakhir masih di tanda petik ya dimengerti, dikuasai saudara kita Angkatan Laut kan, dan itu bangunan tidak menjadi apa-apa. Dulu pernah sarang-sarang prostitusi kan, padahal itu di sentral pemerintahan Kota Tarakan loh. Ya menurut saya pemerintah ini coba maksimal lah, coba bergandengan dengan ahli agraria untuk memecahkan stakeholder ini kan sudah dibajui dengan anggaran bla bla bla, itu mestinya kan maksimal lah dengan demikian. Prof, tadi yang Prof sebut sebagai terkesan menggencet dalam tanda petik rakyat begitu ya. Dengan kasus ini apakah nanti tidak justru membuka tabir lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah rakyat, khususnya di Tarakan, karena mayoritas di Tarakan banyak sekali WKP, Prof? Ada beberapa yang begini, dengan beberapa teman-teman LSM gitu ya, tiba-tiba meng-approach pendekatan ke pusat. Gibran ini kan punya channel tertentu untuk making solution untuk society ya, dengan jalurnya. Untuk ada beberapa yang coba terbang sampai ke Jakarta hanya untuk arrangement waktu, mau dia semacam buka PO box gitu nih. Jadi tiba-tiba sampai di sana juga stay di hotel berapa hari. Saya nggak ngerti dia pikir eksekutif ini bisa intervensi urusan yudikatif. Yudikatif ini kan urusan kehakiman, kayak kita bersidang ini kan. Ya jelas lain jalur lah ke sana. Itu bagaimana ceritanya mau penetrasi urusan sidang menyidang. Singkat cerita uang nih yang bersangkutan ini ya tambah selesai lah segala modal apa kan. Di Kalimantan ini banyak orang yang tiba-tiba mau pakai kekuasaan. Singkat cerita kalau di sini ada urusan
Kemarin ada berapa tuh yang oknum birokrat pemerintah kota kan berurusan pegawai bank BPD kan yang tiba-tiba 3 orang pulang pakai rompi. Itu coba kawan pers telisik itu bagaimana ceritanya kur tuh sedemikian rupa, ada permainan di situ, dipikir nggak terdeteksi. Ibu-ibu masuk, ya kan? Nah, singkat cerita ya di level manapun kita juga tidak mengerti bagaimana filterisasinya itu ya. Nah, urusan ASN aja sedemikian rigid, apalagi urusan pertahanan yang benda mati kan. Benda mati ini ada beberapa pemain-pemain tanah ini sekali berhasil lumayan ratusan juta bahkan M gitu kan. Senang sekali bermain di situ. Sementara regulator tidak pernah membuat ini clear and clean. Demikian. Kasus ini masuk kasus perdata. Nah, sejauh mana Pertamina bisa ditarik dan dianggap melanggar hukum dalam kasus ini, Prof? Apakah ini ada potensi pidana? Ada sebagian perkara yang saya tangani, dasar perdata, perbuatan melawan hukum ini bisa sebagai dasar untuk mensu secara pidana. Ya, ini bisa kemana-mana, efek kejutnya itu bisa kemana-mana. Makanya dasar sidang perbuatan melawan hukum ini vital sekali. Karena kalau langsung jump to pidana proses, pidana ini terkadang justru lebih lama ketimbang persidangan. Panggil ini BAP, panggil apa, panggil ahli. Panggil ahli itu bukan hitungan hari. Bisa jadi misalnya ngambil dari Unmul, dari UI, dari mana kan. Itu bisa jadi hitungan berminggu-minggu, bahkan berbulan gitu. Nah, teman-teman polisi ini kan mengerjakan yang lain. Jadi itu dijeda sedikit untuk nggak bisa. Jadi cukup lama. Mestinya strategi. Ini kita kan bicara strategi. Harus ke perdata perbuatan melawan hukum dulu. Karena ini terkait dengan land, tanah, benda mati, hajat hidup orang banyak. Dia sudah stay di situ, hari demi hari berpikir kapan mau mengangkat barang-barang di rumah itu. Di tengah anggap di rumah kita, tiba-tiba berhadapan dengan kegentingan yang demikian, kan luar biasa itu, tekanannya luar biasa. Kita ini dianggap blessing betul dari langit membantu. Jadi saya sebagai profesi advokat berpikiran bukan masalah uang saya terima seberapa banyak, kepuasan batin saya itu waduh dan terbayarkan. Disitulah bahasa-bahasa mengagungkan profesi itu terasa. Maksud saya ke teman-teman juga begitu. Jadi sepanjang kita menjalankan profesi dengan baik, jangan khawatir lah. Yang namanya vitamin rezeki itu akan masuk dari mana-mana. Percayalah itu. Walaupun pertama kita ngambil perkara itu agak pahit ya. Tapi saya bilang matematika Tuhan itu tidak sebagai matematika manusia. Ternyata ada aja tuh. Oh, rupanya dari ini malah besar gitu. Walaupun pertama sekian kita kayak nggak ngargain kualitas otak nih. Tapi saya berpikir ada tantangan juga di situ. Jadi bukan masalah uang saja ini, masalah profesi ini. Ada beyond dari segala sesuatu lah gitu. Oke. Kita coba ulas dari sisi BPN ya, Prof. Bagaimana Prof melihat peran BPN di sini yang ikut mencabut hak rakyat dalam tanda petik? Sejatinya mereka jadi pelindung rakyat atau ada indikasi misalnya melayani kepentingan perusahaan besar? Ya. Substruktur organisasi vertikal ini sebenarnya idealnya tidak boleh begitu kan. Kelembaganya kan ke Jakarta dia nih. Jadi tidak ada urusan dengan lokal ya. Pertamina juga demikian. Sebenarnya lebih adabnya itu lebih membumi lah, jangan sampai malah terkesan fish dengan society ya, dengan masyarakat. Sesuatu yang tidak boleh terjadi itu mestinya ya sedikit ditahan, jangan main kekuasaan. Saya selalu nyebut kekuasaan itu apa? The man behind the gun, orang number one di Pertamina EP Tarakan ini, kadang-kadang tidak mengerti juga roh perjuangan ini. Coba lihat figur-figur pemimpin Pertamina EP Tarakan, sebagaimana yang kita lihat, teman-teman pers tahu. Kadang cuma tanda petik boneka aja ditaruh. Hal-hal pertarungan di bawah tanah, local wisdom dia tidak pelajari gitu loh. Begitu muncul konflik di ruang sidang, baru mau ngajak damai. Masuk sudah di ruang sidang itu sejatinya pasti ada obstacle yang perlu dipecahkan segera. Begitu ada durasi waktu 2 minggu, toh juga dia maksimalkan merapat. Kejadian kayak begini. Jadi nganggap enteng gitu. Jadi kita ini kadang-kadang juga agak sakit hati lah melihat
perlakuan itu. Tapi kita tahan sampai dengan ujung persidangan. Kemampuan mengelola emosi ini kan juga perlu. Walaupun kita di dalam remuk juga kita kan, ujungnya imbas ke keluarga. Terus terang aja, kadang-kadang nggak bisa nahan gitu loh. Orang Jawa bilang itu apa namanya? Tempat makan sirih itu, orang Jawa bilang. Orang Jawa apa namanya? Ngunyah sirih, tempat ngebuang-ngebuang itu justru memang lingkaran orang terdekat. Anak, istri, apa kesemprot. Apalagi tipikal saya. Di luar sana menganggap saya ini keagungan, mulia, apa tenang. Wih, bagusnya Prof nih ya, nunggu sidang 3-4 jam. Nggak merokok, nggak apa, bagus dia bilang. Dia nggak tahu di dalam bergejolak kan nih. Sementara mereka itu sudah habis dua slop di Samsu tuh. Prof, apakah keputusan hakim kali ini bisa menjadi presiden untuk membongkar kasus-kasus serupa yang mungkin selama ini memang tidak pernah terkuak begitu, Prof? Ini dari common sense ya. Bagaimana mungkin logika common sense orang umum? Dia tinggal di situ sekian kepala keluarga, sekarang sudah hijrah sebagian Samarinda, sebagian Berau, sebagian bersatu padu membela yang stay di sini untuk sama-sama mensu Pertamina, collecting pembiayaan untuk PH, penasihat hukum ya kan. Dari sisi common sense, kami ini dari kecil Pak di sini. Pak Alek juga orang Tarakan, ya. Dia tahu bagaimana topografi di situ. Tidak pernah berubah itu 2-3 rumah. Bahkan setelah menang Andi Abramsyah ini 11 ini ikut semua ngasih kuasa untuk ngejar Pertamina dan kantor pertahanan kan. Nah, berarti kan mungkin tidak bisa tidur bubuhan seberang nih kan Pertamina kan mikir, "Wih, kok masuk lagi kan gitu." Jadi jelas ini presiden untuk kepentingan Pertamina apapun yang berhadapan dengan masyarakat sipil bersatu padu nih untuk terus dasar presiden putusan ini. Bayangkan di situ Pertamina menghukum PT Pertamina. Berapa tuh petitum terakhirnya itu memerintahkan mengaktifkan surat konfirmasi nomor sekian-sekian yang dianulir tidak berkekuatan hukum, tegas semua kan, digugurkan apa yang tercipta yang membuat ketakutan-ketakutan kantor pertanahan sehingga dia menganulir. Nah, oleh gugatan kita dengan teknik isi kepala membuat gugatan kok bisa sepaham kan, blessing berarti kan. Nah, ilmu begini tidak bisa copas dari dunia internet, itu praktisi betul, empirik. Kalau cuma ambil kiri kanan tidak mungkin bisa itu. Oke, Prof, jujur, belajar dari kasus ini, apa sejatinya rakyat kecil sebenarnya masih bisa punya peluang menang di meja hukum tanpa dukungan tokoh besar, tekanan publik, bahkan mungkin penasihat hukum? Ya, alhamdulillah kantor kami ini kan dianggap di Kaltara, Kaltim trendsetter lah untuk kepentingan agrarian konflik ya. Aku testing the water, mereka komentar apa, berarti ke depan kita begini-begini kan, dari situ kan saya nggak nimpali lagi, saya pancing terus blessing word, wisdom word dari klien ku share, mereka membaca dengan jempol-jempol semua kan, dari situ terlihat sudah bahwasanya memang pendulum trendsetternya sudah terbaca. Yakinlah bahwasanya memang apapun di wilayah tanah hukum Republik Indonesia ini sepanjang ada legal standing, ada semacam dasar yang jelas ya, berpeluang untuk bisa dikabulkan hakim ya. Jangan justru patah arang tiba-tiba ada yang berjuang dalam kesunyian, dia cabut kan, beberapa saya lihat cabut mengosongkan rumah itu nih. Kalau mengosongkan rumah itu kemudian berarti tidak ada perlawanan. Nah sekarang muncul newcomer buyer mau beli sesuatu di situ. Jadi kami pun nanti bisa jadi berkepanjangan tangan untuk ke depan, kalaupun itu nanti bisa ke orang ketiga bagaimana, tinggal nanti kita yang bagaimana berbicara ke pihak-pihak itu kan. Andai kata tidak selesaikan dengan proses persidangan, apakah berani pihak ketiga mau coba buy something, membeli, mentransaksikan? Tidak berani kan, karena dianggap ada stigma tadi gitu. Kalau sudah jelas begini, jelas punya pricing yang lumayan lah di daerah situ. Oke, setelah kemenangan ini, apakah Prof yakin selanjutnya Pertamina akan benar-benar tunduk pada hukum atau justru akan menggunakan jalur banding? Begitu juga dengan BPN. Ya. Jumat kemarin baru dibacakan ya. Kalau bicara upaya hukum,
melekat di mereka. Begitu juga kami kalau diposisikan harus dikalahkan, begitu kan? Tapi kalau menghitung secara kalkulatif, kalkulatif narasi hukumnya, 80% mau berbeda, itu agak-agak jauh panggang dari api. Bagaimana mungkin pertimbangan hukum tahu tidak putusnya sampai mendekati 143 halaman tuh. Tebal sekali. Jadi kalau dibaca secara keilmuan tidak ada celah untuk mau digoyang. Ya, tapi kalau perkara dia mau banding, ya silakan saja. Kalau untuk berbeda, prediksi saya jauh panggang dari api itu. Oke. Jadi singkat cerita mau disebutkan bahwa kasus ini mencerminkan wajah sebenarnya dari keadilan agraria khususnya di wilayah perbatasan dan Kota Tarakan. Ya. Menurut Prof? Kita dalam proses mencapai goal ini memang dia berproses ya. Tapi di lain sisi ada anekdot mengatakan kalau dari dulu berproses terus kapan nyampenya. Tapi proses ini sekarang mulai kelihatan nih ya, terutama bicara WKP ini sejak 2009. Saya menginjakan kaki di kampung halaman dari Surabaya, ya kan? 2009 itu ada beberapa, bahkan hampir tidak pernah terkalahkan tuh, Mi. Sama Samsuri itu posisi saya dikalahkan loh, Mi. Sama Samsuri itu saya bela beliau tuh pengrajin rotan di belakang kantor KPU itu dia sedikit sudah bertelur menahun juga di situ, dia tiba-tiba disu sama Pertamina daerah. Nah pertanyaannya kemarin kemana? Kok membiarkan ada pembiaran? Sampai detik ini kalau kita coba lihat ke dalam daerah belakang KPU itu masih ada tuh yang existing tinggal di situ. Termasuk beberapa teman saya terakhir yang majelis saya tidak sebutkan itu justru areal di situ. Sementara Samsuri sudah diberangus rata dengan tanah kan. Nah masalahnya ini mau komprehensif penegakan hukum atau mau separuh-separuh gitu loh. Di daerah lain di titik daerah Mamburungan, Tanjung Batu tuh ada semua nih. Ada semua ini. Jadi celah ini ketika masih diinterpretasi separuh-separuh dari sisi common sense, cara berpikir, memang ada politik hukum yang politik korporasi menurut saya yang tidak mau secara total komprehensif menyelesaikan. Memang dia sedikit demi sedikit begitu. Jadi tidak berani juga total membuat ini tegak lurus gitu. Begitu. Oh, ya. Jadi kasus ini tentunya akan memantik dalam tanda petik munculnya gugatan-gugatan yang lain yang merasa bahwa punya hak terhadap WKP itu. Strategi Prof untuk hal ini? Kalau jalan cerita secara umum, strategi menggugatnya sama itu. Karena yang di kekuatan legalitas alas hak Pertamina itu lagi SK Kinak, nomornya berbeda gitu kan. Dianugerahi oleh pemerintah Belanda, ya di pemerintah Belanda tiba-tiba diterima oleh holding dulu berbahasa Belanda maskapai apalah tiba-tiba hijrah ke PT Pertamina. Sampai detik ini diklaim itu berlangsung dalam keabadian, sementara ada jeda itu yang ketika kita kritisi kemarin. Maknanya itu pemberian given itu everlasting dan selamanya melekat atau dia ada gradual? Nggak bisa dijawab. Dimengerti, diinterpretasi itu melekat dalam tempo keabadian selamanya. Bagaimana cerita? Jadi orang-orang yang paham betul bagaimana hukum agraria bergerak itu ada kekosongan hukum di situ. Disitulah celah menggugat. Periodisasinya itu. Ini kan dulu kan katanya PT Pertamina ini kan ada evolusi dari PT Maskapits Nederland adalah begitu kan, berpindah sekarang PT Pertamina itu dimengerti mereka itu melekat dalam keabadian hak itu mengelola seantero. Kalau bicara Tarakan ya konteksnya. Kalau Bulungan itu ada juga di Penunukan ada, dimanapun bermain dengan hal yang sama. Jadi model kayak kami ini kemana-mana bisa aja moving kan dengan tipologi, kan mereka pasti warnanya sama memainkan politik korporasinya nih terkait penguasaan terhadap capital land ya, itu sama, itu nggak berubah karena perdebatan di ruang sidang kami kan menyaksikan dari awal. Kalau rekan yang baru ya butuh waktu mempelajari, kalau kami ini sudah investasi waktu kan kemarin, demikian.
Oke. Kurang berapa sih? Ya. Prof, persoalan agraria ini dari dulu menjadi isu seksi yang terus menimbulkan masalah-masalah baru begitu. Sejatinya peran, kalau kita mau ngoreksi nih, peran BPN Kota Tarakan, sejauh mana sih mereka itu punya bank data yang benar-benar valid, yang bisa menjadi pegangan bagi rakyat kecil gitu, Prof? Ada satu surat kami berurusan tuh ya, terlanjur dikasih terkait dengan validasi sita eksekusi itu, yang nerima 2 minggu yang lalu Mbak yang di ujung nomor 3 begitu kami dipanggil karena ada message direct ke WA kami, hadir yang terima nomor 6 itu tidak terkoneksi itu. Jadi Mbak ini yang melayani saya tiba-tiba dalam proses beberapa minggu kami dipanggil untuk menerima. Sampai di sana saya menceritakan dari nol lagi, ya kan? Dari nol. Sama juga di lapas, semua produk manusianya begitu pelayanannya. Dia tidak pandang yang datang ini kompetensinya apa, dia pikir kita ini biasa mengurusi sampah tanda petik di dalam, dia sama, dia pukul rata itu pelayanan. Kan orang duduk lewat, cikika-cikiki, jebal-jebul pakai vape, ada nunggu 6 jam saya situ bertelur. Sementara HP ku ditahan dalam kan? No walking at all. I'm crazy di situ menunggu. Lewat lah. Itu ada sampai saya surati itu kepala lapasnya itu. Bocah-bocah yang baru-baru ASN di drop ya, North Borneo di situ terbiasa dengan culture yang menurut saya rusak semua. Jadi orang nunggu tuh tidak ada unpleasant body language ya. Mestinya dia harus bagaimana gitu. Bolak-balik sampai dia ke belakang buang air besar tuh sampai berapa jam keluar masih saya di situ juga. Jadi ya kan, jadi mau jadi apa? Maksudnya janganlah kebiasaan memainkan peran dengan berhadapan yang katanya mohon maaf ya narapidana, sampah. Memang sakit sekali yang saudara kita tertahan tuh dengan itu menekan ego, bukan menekan ego, tidak ada ego sudah yang mau di marwah karena memang sudah dibegitukan. Masalahnya tamu kami ini dibegitukan juga. Akhirnya apa? Sempat lakukan berdebat kencang, baru dipanggil ke KPLP, baru saya diizinkan ngambil HP. Maksud saya kalau kau izinkan saya waiting terlalu lama, karena saya penegak hukum juga, kasihlah itu. Ya, kenapa perlu khawatir yang kan gila kita kalau menunggu sementara di pengadilan tuh Bu Siti keringkang ditunggu sampai jam 4 Prof. Persidangan PK peninjauan kembali itu lapas ya. Badan Pertahanan sama. Yang terima saya nomor 2 yang panggil tiba-tiba karena antri padat, nomor 6 yang terima kami, begitu terima kami ada apa? Yang mana nih Pak? Setengah mati yang jelaskannya. Aduh, pakai bahasa Itali kalau aku begini nih. Kalau pakai bahasa Indonesia enggak paham kan? Ya sudah aja. Saya ini begini Mas, ini jelasin lagi. Tiba-tiba dia keluar lama. Dia diskusi apa dalam. Keluar tuh dia keluar secari kertas validasi surat sita eksekusi itu kan. Dia kasih. Cuma menerima doang plus biaya 1,3 berapa. Begitu dia kasih, dia tidak ngerti itu, belum tersign. Dia katanya electronic signature. Itu sebenarnya ada apa tidak? Itu yang aku pertanyakan kemarin. Nah masalah, begitu aku bawa pulang ke pengadilan, jadi masalah itu. Akhirnya aku tembak balik, kalau kabut. Coba kantor pertanahan ini. Urusan yang sangat vital, untuk urusan sehari-hari, masyarakat biasa, kayak begitu, pingpongnya. Suatu hari saya ke sana tuh, dan sana ada oknum ombudsman di situ, saya tahu 2 orang, bukan ketuanya ya, cuma untuk validasi melihat bagaimana minute by minute pelayanan gitu. Saya tahu, jadi keliling dia, termasuk saya ditanya kan, saya dari Pak Prof, ya, mbak-mbak kan, rupanya sudah ada hearing something lah terkait pelayanan. Ada satu bapak-bapak nih bolak-balik sampai bawa cucunya dia, saya ini Pak Pak Alek begini-begini hilang, bukan saya mau bikin produksi sertifikat baru nih, setelah surat dari RT apa saya bawa, minta afirmasi surat bahwasanya memang hilang, kemudian nanti bagaimana prosesnya ditunggu Polres begitu kan, betul. Itu pun berminggu-minggu. Pertanyaan saya sekarang, supervisi terkait dengan pelayanan tuh kayak nowhere to run. Jadi mereka ini masing-masing kayak working no pilot. Jadi ya begitu-begitu trial. Jadi
peluang buat kita praktisi hukum untuk coba masuk lebih dalam, menelanjangi apapun. Itulah potretnya sampai sekarang. Padahal itu produk anak-anak muda yang baru keterima ASN, ATR, BPN segala macam loh. Nusron Wahid kawan kita, menterinya kan, darah biru Gus Dur kan. Kita tahu nggak gaya beliau sebelumnya kan Agus Harimurti Yudhoyono yang kemarin laut di barikade, laut di sertifikat. Nah, jadi apa Republik ini? Laut di sertifikat, bagaimana cerita? Iya kan? Tiba-tiba begitu heboh kemarin terganti si Agus naik Nusron Wahid. Nah, potretnya begitulah secara general. Akhirnya lawyer di daerah punya gigi berhadapan dengan itu. Berarti tadi Prof mau mengatakan bahwa akibat ketidakprofesionalan aparat dan juga mungkin kualitas SDM yang low dalam tanda petik berdampak terhadap bobroknya produk yang diciptakan sehingga masyarakat tentunya dirugikan. Apakah ini bukan merupakan satu benang ruwet yang memang tidak akan mungkin pernah terurai, apalagi hanya konteks di Tarakan? Bagaimana, Prof? Reformasi agraria itu ada peraturan menteri terbaru, itu harus dimaknai dan dimengerti ketentuan pasalnya. Pertanyaan saya sekarang, kalau saya bernegosiasi sama sosok dari mereka itu, apakah memahami level playing field yang sama? Kalau berbeda perspektif, tidak ketemu diskusinya, makanya berujung ke persidangan. Kalau dialog ini asal lewat, kita berjumpa sama petinggi salah satu di antara mereka, sebagaimana kemarin, kalau tadi kan saya bilang level playing field, knowledge terkait dengan keagrarian terbaru. Kalau level playing field-nya tidak sama, output yang dihasilkan dari dialog seketika itu tidak mungkin. Yang ada nanti apa ya? Tendensi gontok-gontokan. Kami menahan diri, makanya lebih pas kalau masuk di ruang sidang disengketakan saja. Kadang pengacara itu memang harus mengizinkan itu terjadi sengketa supaya ada penengah yang paham hari-hari menggodok produk hukum itu kan. Memang begitulah mainnya. Menurut saya kalau ditanya ada saja Pak Prof kayak begini, bagaimana kalau tidak ada? Betul. Tapi normal grand zone-nya itu tidak bisa begitu, jangan dipukul mundur. Progresivitas itu harus ada terus kan ke depan. Dimengerti dan dimaknai. Kadang-kadang labeling ASN ini sekedar ansih ada, tapi tidak dimaknai sebagaimana hakikatnya. Jadi pelayanan itu terkesan bangun pagi berseragam, name card dengan logo-logo keagungan, masuk kantor jam sekian, rapat, bimtek apa, tanpa makna. Begitulah. Saya memang hari-hari mengkritik aja sudah model begitu. Tidak ada kepentingan saya kan. Nah, kalau mau bertukar pikiran berdebat, monggo ada forumnya. Tapi begitulah, mau dia di PDAE, mau di mana, mau di Tarakan TV, di mana lah, ada itu yang begitulah susah dijelaskan. Tadi saya bilang beberapa petinggi di Kemenak itu, Mas ya. Jadi saya bilang jangan kita nih bersembunyi di balik ketawaduhan kupiah dengan sosok hitam di jidat, tapi hal-hal yang fundamental hablum minan nas itu ada dalam teori otak tapi tidak mau diimplementasikan. Ada semacam takdir menyengaja membiarkan itu mengalir tanpa menarik benang kusut itu. Padahal ilmunya ada. Sebenarnya kita ini berdosa sekali loh dalam posisi demikian ini kan. 5 waktu tapi hal-hal demikian kita tidak kunjung menyelesaikan. Sama juga pertanyaan dengan terakhir dari Mbak Rina tadi. Sejatinya permasalahan ini bisakah dengan ketentuan hukum yang ada? Nawa itu kalau ada bisa, semua itu ada sebenarnya. Cuma masalahnya kita tidak ngerti di situ tuh apa sibuk dengan pertanggungjawaban reporting ABCD sehingga itu hampir 40% tidak mikir sudah tuh yang di luar, sambil jalan aja gitu lah Bu Rina. Oke, Prof, terakhir pesan Prof untuk masyarakat Tarakan khususnya kasus-kasus agraria, apa yang harus dilakukan dan ketika mereka mengalami masalah seperti ini tindakannya bagaimana? Ya, perlu dicatat secara tegas kalau surat tempo dulu apapun modelnya zaman kota administratif Tarakan, pejabat siapa yang tertera di situ, mayoritas kita yang penduduk lama di Tarakan paham. Kualifikasi jenis paper kertasnya paham. Kalaupun ditarik ke
ke checking terkait dengan validasi warna kertas, tinta, itu insya Allah pasti asli. Walaupun kita paham ada beberapa yang memang pemain jadi-jadian, ada beberapa yang bermain dalam validasi, membuat sedikit palsu, bahkan ada tuh semacam bank kertas-kertas lama tuh ada tuh di wilayah Tarakan ada. Tapi ketika nanti masuk ranah persidangan, yang katanya ada title persengketaan di situ akan terbuka semua. Disitulah nanti keaslian permasalahan akan terlihat kan. Apapun bukti yang given mereka punya akan terbuka. Saya berpikir begini ya, di tengah kelengkapan peraturan regulasi pasti ada kemungkinan dispute. Dispute itu selalu ada. Karena itu sunatullah orang berkehidupan begitu. Tadi kan saya bilang juga, the man behind the gun, pimpinan di sebuah instansi itu memang harus berperanan penuh. Terkadang entitled di situ nama Agus Basrah misalnya, orang tidak pernah hadir. Yang ada the second man, para deputi-deputi, yang kemungkinan mereka juga tidak bisa ngambil keputusan. Bahasa birokrasi akhirnya membuat masyarakat datang meminta percepatan itu jadi terkendala kan? Kenapa sih perlu kita reporting ke Menteri Penertiban Aparatur Negara kah? Sekarang wanita itu di Jakarta. Menteri Pan RB, penertiban aparatur negara. Itu bagaimana memberantas sekat-sekat birokrasi. Saya lihat agak dinamis juga beliau tuh, wanita sekarang jadi. Bagaimana membuat timetable penetrasi kebijakan dari pusat ke daerah, bagaimana BIMTEK yang sejatinya sesuai dengan hakikat itu saya lagi dibenahi itu. Pemangkasan yang tidak produktif, budgeting perjalanan yang tidak perlu kan, karena presiden sekarang arahnya sudah warna jelas ya. Jadi sebenarnya harapan selalu dibangun, cuma tantangan selalu ada nih Bu. Oke, Prof, thank you ngobrolnya hari ini. Semoga Prof tidak patah semangat dan tak henti-hentinya membantu masyarakat kecil khususnya menyelesaikan masalah agraria di Tarakan. Thank you Prof, thank you. Makasih.